warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya, selamat datang di Poddak Podcast Dadakan. Bersama saya Hania Faridula sebagai host. Nah pastinya di dalam diskusi kali ini, di dalam pemaparan materi ini saya nggak sendirian dong. Saya ditemani nih sama teman-teman saya yang cantik dan yang ganteng ini nih dari Bogor dan juga dari Cimanggis. Nah dari sini dulu deh, namanya siapa nih Kak? Halo guys, nama saya Indah Pesari. Halo Indah. Halo. Nama saya Ilham Bastianati. Halo Ilham. Wah, kalian pasti udah siap banget gak sih sama untuk memaparkan materi ini, udah siap kan? Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan nih, pasti kalian udah gak asing kan sama yang namanya pendidikan ya. Kita tuh udah mengenal istilah itu tuh udah dari zaman sebelum merdeka ya, bahkan sampai sekarang ya. Menurut kalian nih, aliran pendidikan itu apa sih, Indah? Dari Indah dulu ya. Jadi tuh aliran pendidikan itu adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam hidup kita teman-teman. Nah, terus juga pemahaman terhadap aliran pendidikan itu juga sangat penting dalam hidup pendidikan karena akan membawa bekal bagi pendidikan tersebut sehingga menambah wawasan historis yang lebih dalam dan juga akan menambah ketajaman analisisnya dalam melahirkan kehidupan di masa lampau dalam rangka melahirkan kehidupan di masa depan tersebut. Jadi kita tuh sebagai calon pendidik ya, kita tuh harus tahu ya berarti tentang aturan-aturan pendidikan gitu ya. Terus kita tuh juga harus mempertajam lagi ya ternyata ya untuk lebih tahu pengetahuan ya, atau tahu value-nya gimana sih cara pendidik kan pastinya nih di dalam aliran pendidikan itu ada macam-macamnya ya. Nah macam-macam aliran pendidikan itu dibagi menjadi dua nih, yaitu aliran pendidikan klasik sama modern. Nah aliran pendidikan klasik itu apa sih? Aku penasaran banget tahu. Jadi aliran klasik itu adalah aliran yang sudah disebut dulu. Nah, dan buktinya tuh ada 4 teman-teman. Yang pertama ada optimisme, yang kedua ada aktivisme, dan yang ketiga ada konvergensi, dan yang terakhir ada terus yang kedua ada aliran aktivisme yang bersifat asli atau murni. Kemudian yang ketiga ada aliran konvergensi yang akhirnya dari aliran konvergensi itu adalah gabungan dari dua aliran aktivisme dan yang terakhir adalah naturalisme. Aliran konvergensi ini bersifatnya alamiah atau alamiah. Jadi itu banyak ya pengertiannya Indah ya. Oke wah mantap nih. Nah terus tuh kedua kan ada aliran modern nih, kayak yang diterapkan sekarang ini nih ya kebanyakan di dunia pendidikan. Nah gimana nih Zam, menurut kamu nih Zam, apa sih Zam, apa saja sih macam-macam aliran modern gitu ya yang pada saat ini khususnya di Indonesia nih, apa aja nih? Munculnya aliran modern sendiri yaitu tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di bangsa Indonesia sendiri. Di bangsa Indonesia sendiri itu menurut Widio Harjo ada 5 aliran modern, yaitu progresivisme, esensialisme, lalu konstruksialisme, milenialisme, dan idealisme. Untuk progresivisme yaitu aliran pendidikan yang bergerak pada pusat anak-anak. Aliran esensialisme yaitu aliran yang memprotes gerakan progresivisme. Aliran konstruksionisme yaitu aliran pendidikan yang berpengalaman pada hidup. Lalu aliran milenialisme yaitu aliran yang menganggap bahwa masih adanya nilai-nilai universal. Terakhir aliran idealisme yaitu aliran filsafat yang mengembangkan kehidupan. Nah, jadi gitu ya, jadi tuh pengertian itu juga banyak juga ya guys. Tadi ada progresisme, rekonstruksisme, jadi tuh nggak berpusat pada anak ya jadinya ya. Ada salah satu contohnya berpusat pada anak, jadi nantinya pada saat pembelajaran itu tidak bosan guys, tidak boring. Jadinya tuh anak tuh diusahakan untuk kreatif, inovatif, dan juga adaptif gitu guys. Nah upaya-upayanya nih, pastinya kan ada upaya pembaruan ya di Indonesia saat ini, khususnya di pendidikan. Nah, apa sih upaya-upaya pemerintah ya? Yang pertama yaitu pembaharuan kurikulum. Bisa diartikan sebagai perubahan yang terdapat pada satu atau lebih komponen
pada kurikulum dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu inovasi. Inovasi yaitu adalah ide yang bermuncul dari seseorang. Lanjut. Kemudian lanjutan dari Yosef tadi ada dua lagi teman-teman. Pertama adalah pengembangan pendidikan luar sekolah dan yang kedua adalah homeschooling. Yang pertama dulu ya teman-teman. Yang pertama ini adalah pengembangan pendidikan luar sekolah. Nah misalnya tuh kayak paket-paket belajar gitu loh teman-teman. Misalnya kayak paket A, paket B, dan paket C. Misalnya lagi kayak paket A itu tuh setara dengan SD, kemudian paket B setara dengan SMP, dan paket C itu setara dengan SMA. Dan yang terakhir adalah homeschooling. Homeschooling itu adalah kegiatan belajar yang dilakukan di dalam rumah teman-teman. Jadi tuh kegiatan tersebut bisa diawasi sama orang tua kita. Jadi di situ ya teman-teman. Itu upaya itu ya banyak juga ya opsi-opsi yang kita bisa lakuin ya. Dari salah satu itu tadi ada homeschooling, ada inovasi, terus pengembangan di luar sekolah kayak misalkan kursus. Nah jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang mau lebih memperdalam lagi nih atau menelaah lagi, mempertajam lagi pengetahuannya, nah teman-teman bisa mengembangkan diri kalian di luar sekolah kayak business study